Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafer Nusantara dari kelas 04 TPP 003. Di sini saya akan membahas tentang jaringan komputer pada pertemuan kedua ini. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, printer atau CPU, berkomunikasi, surel atau pesan instan atau bisa disebut SMS, dan dapat mengakses informasi seperti peramban web atau browser. Tujuan dari jaringan komputernya agar untuk setiap bagian komputer meminta dan memberikan layanan atau servis, kemudian pihak yang menerima layanan disebut klien dan memberikan atau mengirim disebut peladen atau server. Di sini kita akan praktik membuat kabel LAN. Bahannya yang pertama adalah kabel UTP. Kabel UTP adalah kabel khusus untuk transmisi data. Singkatannya Unshield Twist Pair. Disebut unshield karena kabel ini kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik, dan disebut twisted pair karena dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral dan saling berbelit-belitan. Kemudian di sini ada konektor. Konektor ini yang bening ini digunakan sebagai alat penghubung antara kabel UTP dan LAN card atau hub, switch hub atau router. Kemudian di sini ada tang crimping, digunakan untuk mematikan atau menanam konektor ke kabel UTP. Jadi jika sudah di crimping maka tidak bisa dilepas. Kemudian kita memerlukan alat yaitu LAN tester, kabel tester. Di sini berfungsi untuk mengecek atau mengetes kabel UTP yang disambungkan ke konektor, kemudian dilihat bisa berfungsi atau tidak. Kemudian cara pembuatannya adalah yang pertama kupas kabel UTP, ini kabel biru yang tadi sudah disiapkan. Kemudian memotongnya pun harus dengan hati-hati karena bisa mengupas bagian dalam dari kabelnya, kabel UTP-nya. Kemudian disusun kabelnya sesuai dengan kebutuhan. Apakah ingin menyusun kabel sesuai dengan kabel straight atau kabel cross. Penyusunan kabelnya ada putih orange dengan orange, ada putih hijau dengan biru, ada putih biru dengan hijau, ada putih coklat dengan coklat. Jadi di dalam UTP ini terdiri dari beberapa warna, seperti yang tadi telah disebutkan. Makanya itu harus disusun dengan sedemikian rupa. Kemudian rapihkan kabel dengan cara menekan bagian yang paling dekat dengan pembungkus kabel supaya susunan kabel terlihat rata. Nah, kabel akan terlihat rata seperti ini agar bisa di crimping dengan lojinawi. Kemudian ditekan ke konektornya. Setelah dirapihkan, kalau belum rapi dipotong agar sama rata, kemudian ditekan agar mencapai bagian ujung, kemudian langsung di crimping. Setelah itu yang terakhir di tes menggunakan LAN tester. Nah, ini jika warna dari angka 1 sampai 8 itu semuanya menyala, maka berhasil untuk pembuatan kabelan ini. Kesimpulannya, membuat kabelan ini tidak mudah seperti yang terlihat karena memerlukan ketelatenan dan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan, karena dengan kesalahan sedikit saja maka LAN tidak bisa tersambung atau terkonek. Kemudian kita lanjut ke pertemuan komputer ketiga. Di sini penjelasan tentang jaringan komputer, pembuatan jaringan sederhana ya komputer. Di
Di sini menggunakan Kisco Packet Tracer. Kisco Packet Tracer ini sebuah aplikasi simulasi jaringan yang mengembangkan adalah perusahaan Kisco System. Software ini berguna untuk pendidikan dan pengembangan jaringan komputer. Kemudian di sini ada studi kasus 1. Studi kasus ini membuat jaringan sederhana dengan 5 perangkat, yaitu ada 1 server, 1 switch, 1 router, kemudian ada 2 PC. Dan ini akan terhubung ke menggunakan IP address kelas C untuk menghubungkan semuanya ini. Di sini ada media transmisi menggunakan kabelan untuk menghubungkan semua perangkatnya. Kabel-kabel ini menggunakan kabelan untuk menghubungkan semua perangkat ini. Kemudian ada network device. Network device ini isinya ada 1 switch dan router yang digunakan untuk mengatur dan mengamankan data ke tujuan. Switch yang menghubungkan switch itu digunakan untuk menghubungkan semua device atau end device. Device ini dihubungkan dengan switch untuk menuju router dan ke servernya. Kemudian end server, di sini ada 1 server. Ada 1 server yang paling atas, kemudian ada 2 PC. Di sini juga menggunakan topologi star karena semua perangkat terhubung ke pusat pengendali atau ke switch semuanya. Ini akan terhubung ke dalam switch ini. Kemudian IP yang digunakan adalah 192.168.24. Ini yang paling belakang ini untuk itu host ID ya. Host ID ini bebas. Kemudian langsung dites dalam desktop menggunakan command prompt. Di sini sudah bisa ya. Sudah bisa dan sudah aman untuk berjalannya studi kasus 1 ini. Sudah lancar. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, membuat 9 device. Sama seperti tadi, cuman berbedanya di sini menggunakan 9 perangkat. Yaitu di sini kita punya ada server Meraki, security appliance, ada switch, router, ada 2 router, kemudian PC. Di sini menggunakan media transmisi berupa kabelan, fungsinya untuk menghubungkan network device menuju end device. Kemudian ada kabel cross untuk menghubungkan network device ke sesama network device lainnya. Kemudian di sini end device-nya ada Meraki server. Nah, Meraki server ini fungsinya sebagai penyimpanan atau bisa juga dibilang media storage. Di sini kemudian ada 4 PC. Dan 3 yang ini terhubung ke dalam security appliance ini. Secara nirkabel maupun bisa juga kabel sebagai komputer klien ini, klien dari security appliance ini. Dan kemudian 1 PC terhubung ke switch dan PC ini menjadi operator. Ini dalam studi kasus 2 ini menggunakan topologi star juga karena dari switch ini terhubung ke semuanya. Ini menjadi pengendali utama dan titik awalnya. Di sini menggunakan IP address yang B 1.1.1.3. Seperti biasa, titik yang paling belakang ini yang 3 1 ini adalah host ID. Kemudian setelah memasukkan IP address dan menyambungkan dari PC 2 PC 3 ini secara nirkabel, maka kemudian hasil ping. Setelah di ping, maka akan muncul kecepatannya. Rata-rata kecepatan yang digunakan adalah 2 ms dan maksimalnya adalah 7 ms. Kemudian kesimpulannya untuk studi kasus 1 dan 2,
Dengan menyelesaikan studi kasus 1 dan 2, kita bisa menambah wawasan seperti memahami konsep jaringan, memahami fungsi dari perangkat lunak lainnya, melatih problem solving, dan menganalisis, memahami menggunakan software simulasi Cisco, dan memudahkan kita untuk membuat jaringan dan meminimalisir kesalahan dalam membuat konsep jaringan. Itu untuk laporan jaringan 3. Sekarang kita lanjut ke laporan jaringan 4. Laporan jaringan 4 ini pembuatan dasar skema pembuatan jaringan ya. Skema pembuatan jaringan merujuk pada representasi visual yang memperlihatkan elemen-elemen dalam suatu jaringan komputer. Ini mencakup ada perangkat keras, misalnya ada router, switch, dan komputer itu mencakup dari perangkat kerasnya ya. Sementara untuk perangkat lunaknya ada sistem operasi dan aplikasinya, serta koneksi antar perangkat tersebut. Kemudian melibatkan atau meliputi beberapa aspek-aspek kunci. Misalnya ada topologi jaringan, kemudian protokol komunikasi, alamat IP, subnetting, model OSI, perangkat keras jaringan, keamanan, terus manajemen jaringan, sistem nama domain atau DNS, dan pemecahan masalah jaringan yang menjadi elemen-elemen utama. Aspek-aspek ini maksud ini yang tadi saya sebutkan tadi itu maksudnya untuk membantu perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan jaringan dengan memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana semua komponen terhubung dan berinteraksi antara satu sama lain. Di sini skema jaringan yang diterapkan cukup complicated sekali, cukup banyak maksudnya, menggunakan beberapa komponen tentang bagaimana semua agar bisa terhubung dan terkonek satu sama lainnya tanpa ada kesalahan sedikit pun. Dan pada akhirnya bisa digunakan tanpa aman dan tanpa takut terputus dari internal dalam pemasangan dan connectingnya. Dalam skema pembuatan jaringan ini menggunakan kabel crossover dan kabel straight Cooper. Kabel straight Cooper adalah kabel yang memiliki pin-pin yang disusun dengan cara yang sama kedua ujungnya. Biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda dalam jaringan, seperti menghubungkan switch atau ke router. Kemudian kabel cross fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang serupa seperti dua komputer atau dua switch tanpa memerlukan perangkat tambahan seperti hub atau switch. Jadi fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat jaringan tanpa memerlukan tambahan perangkat keras. Di sini ada perangkatnya. Perangkatnya ada end-device. End-device ini ada laptop 6 buah, PC ada 7 buah, dan 3 buah server PT. Seperti dibilang, ada 7 PC, ada 7 PC, ada 6 buah laptop, kemudian ada 3 server. Ini untuk end device-nya. Kemudian kita lanjut ke network device. Network device ada one emulation, ada 3 switch, ada 1 router dan wireless router. Ada wireless router, ada 3 switch, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Kemudian ada one, 1 emulation. Kemudian di sini ada penjelasan VLAN atau Virtual Local Area Network, memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi segmen virtual, memfasilitasi kelompok-kelompokan perangkat terkait, meningkatkan efisiensi dan keamanan. Administrator dapat mengatur perangkat terkait ke dalam segmen virtual, mengelola lalu lintas, dan membatasi akses antar VLAN. Fungsi dan tujuannya sederhana, yaitu membuat jaringan lebih mudah diatur, aman, dan dapat diperluas. Nah, VLAN ini adalah alat yang punya beberapa tugas utama, yaitu membagi-bagi jaringan untuk departemen dan proyek khusus, kemudian membuat jaringan menjadi lebih aman dan mengisolasi arus data.
Topologi yang digunakan adalah topologi hybrid yang terdiri atas topologi tree dan topologi ring. Di sini topologi tree adalah topologi tree atau pohon adalah topologi penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kemudian ada topologi ring, disebut topologi cincin. Dan intinya topologi ring ini bentuknya rangkaian seperti cincin yang melingkar. Kemudian kesimpulannya, semua perbuatan jaringan melibatkan berbagai komponen seperti perangkat keras dan lunak, serta aspek-aspek kunci seperti dalam jaringan, protokol komunikasi, alamat IP, subnetting, model OSI, perangkat jaringan, keamanan, manajemen jaringan, dan DNS, serta pemecahan masalah jaringan. Kemudian pembuatan skema jaringan yang tadi melibatkan penggunaan kabel cross over dan kabel straight Cooper untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan sesuai dengan konfigurasi yang dibutuhkan. Dalam skema jaringan tersebut juga terdapat beberapa perangkat baik yang device seperti laptop, server, dan PC maupun network device seperti switch, router, wireless router, dan WAN emulation. Mungkin sekian dari untuk laporan jaringan komputer 4. Kemudian sekarang laporan jaringan komputer ke-5. Di sini adalah teori dasar bagaimana penginstalasian Linux. Untuk pengertiannya, Linux adalah kernel sistem operasi yang bersifat open source dan merupakan inti dari sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux merujuk pada kombinasi kernel Linux yang perangkat Linux ini digunakan untuk mengembangkan oleh mengembangkan untuk proyek-proyek seperti GNU Project. Di sini menggunakan VirtualBox untuk dalam sistem penginstalasian dari Linux tersebut. Ini adalah cara download, cara instalasi VirtualBox. Ya, saya rasa semuanya sudah mengerti tentang bagaimana cara penginstalasian penginstalasian VirtualBox. Saya langsung ke cara pemasangan Linux. Yang pertama, siapkan semua yang dibutuhkan untuk menginstalasi Linux, misalnya seperti ISO Ubuntu-nya untuk Linux dan VirtualBox yang tadi diinstalasi. Kemudian di sini file Ubuntu-nya menggunakan tipe ISO agar bisa diekstrak menggunakan VirtualBox untuk membuat virtual machine agar bisa menjalankan Linux dalam VirtualBox. Kemudian masuk ke dalam VirtualBox dan masukkan segala yang diperintah untuk memasangkan Linux. Kemudian muncul laman ini dan berikan nama untuk project penginstalan Linux. Misal di sini saya menggunakan tes Ubuntu dan masukkan letak folder VirtualBox di mana akan menyimpan file ISO tersebut. Di sini ada folder, di sini fungsinya untuk menyimpan file ISO yang di bawah ini. Nah, lalu masukkan ISO sebelumnya ketika diubah tab Linux sendiri menggunakan berdasarkan kemampuan device yang digunakan. Version di sini menentukan bagaimana nanti device kalian bekerja untuk pemasangan Linux ini. Makanya di sini dalam version ini disesuaikan dalam sebagai device kamu ya, disesuaikan. Kemudian dalam laman hardware berfungsi untuk mengatur partisi jumlah memori yang akan digunakan. Prosesor yang digunakan dalam Linux nantinya di sini menggunakan 2048 MB dan atau 2,48 GB yang digunakan dalam partisi agar nyaman dan tidak terlalu berat dalam penggunaan. Di sini kembali lagi dengan seberapa kuat dari device kalian, maka jika lebih kuat bisa lebih dari 2048 ini, bisa 3000 atau 4000-an. Karena di sini saya hanya sanggup 2048 MB atau
2,48 GB, 2,48. Maka di sini saya hanya menyeting 2048 MB saja. Kemudian lanjut ke halaman hard disk. Di sini untuk membuat virtual disk untuk Linux dan lokasinya, mengatur seberapa besar virtual disk yang digunakan untuk Linux. Di sini seperti penyimpanan untuk Linux-nya ya, diatur seperti yang tadi. Di sini menggunakan model device-nya juga, tergantung device-nya juga. Kemudian setelah selesai, kita akan langsung masuk ke dalam interface pemilihan bahasa seperti ini. Di sini tersedia berbagai macam bahasa, ada Inggris, Prancis, dan Portugis. Tapi sayangnya di sini belum ada bahasa Indonesia ya di sini. Nggak ada. Dan kesimpulannya, Linux adalah kernel sistem operasi yang bersifat open source. Kernel ini merupakan inti dari sistem operasi Linux. Kemudian Linux sering digunakan karena keleluasaan, keamanan, serta kinerjanya yang terbilang cukup tinggi. Digunakan dalam berbagai industri juga, mulai dari web server hingga perangkat mobile dan embedded. Kemudian VirtualBox sebagai perangkat lunak virtualisasi. VirtualBox ini digunakan untuk memasang Linux yang tadi, untuk mengekstrak file Ubuntu menjadi Linux yang siap digunakan. Itu kesimpulan dari laporan jaringan komputer 5. Sekarang ke laporan jaringan komputer 6. Perlu diingat, laporan jaringan komputer 6 dan laporan jaringan ke-7 itu sama. Makanya tidak saya akan bahas dua kali. Untuk laporan ke-6 dan ke-7-nya, saya akan membahas laporan 6-nya saja. Pada laporan ke-6 ini, kita membuat sebuah web server. Web server apa sih? Web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menghubungkan klien dengan situs web atau aplikasi web melalui internet. Berfungsi sebagai penerima permintaan HTTP. Web server mengidentifikasi sumber daya yang diminta, mengambilnya dari penyimpanan, dan mengirim respon HTTP kembali ke klien. Web server dapat berupa perangkat lunak seperti Apache atau Nginx, atau perangkat keras yang dioptimalkan untuk beban kerja web. Fungsinya untuk meliputi menerima permintaan, mengidentifikasi sumber daya, mengambilnya, kemudian menghasilkan respons, dan mengirimnya kembali ke klien. Konfigurasi web server melibatkan menangani konten, keamanan, protokol, dan tugas administratif. Kemudian ini ada 4 atau lebih, setahu saya hanya 4 yang sangat umum digunakan dalam penginstalan web server ini. Yang pertama ada Apache. Apache fungsinya untuk menangani permintaan, melayani konten, dan memastikan keamanan, serta memfasilitasi aspek dinamis dan interaktif dari web modern. Kemudian ada MariaDB. Fungsinya untuk, ini sebenarnya jenis web servernya ya, jenis yang web server yang kita pakai. Saya di sini menggunakan MariaDB. Sini pengertiannya atau fungsinya sistem manajemen basis data di web server. Jadi sistem manajemen dalam web server yang saya gunakan ini menggunakan MariaDB sebagai pengembang dan dapat membangun aplikasi web yang dapat menyimpan dan mengelola data dengan efisien dan aman. Kemudian dari PHP adalah alat yang kuat untuk mengembangkan web server. Nah, PHP ini adalah alat yang dipakai dalam pembuatan dan pengembangan web server. PHP ini memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk membuat situs web yang lebih dinamis dan interaktif. Webmin. Nah, ini Webmin. Membantu administrator server yang tidak terbiasa atau bisa mungkin tidak terbiasa dengan baris perintah
untuk melakukan tugas-tugas administratif melalui antarmuka web yang intuitif dan mudah digunakan. Nah, ini kemudian langsung ke praktek install web server. Di sini saya menggunakan username Bujang, kemudian nama servernya adalah dap server. Di sini saya sudah menginstal penginstalan Apache. Ini telah selesai karena ini sudah berjalan. Terus lanjut yang kedua, penginstalan MariaDB. Ini sudah selesai juga. Semua done, all done. Kemudian langsung setelah penginstalan MariaDB selesai, dari dap server ini kemudian langsung dicek sistem untuk MariaDB-nya. Ini dilihat berjalan atau tidak ya dari MariaDB ini. Di sini sudah scanning, processing, ini bisa dibilang sudah bisa ya. Sudah aman gitu, sudah berjalan. Kemudian install PHP package setelah selesai. Di sini saya telah menginstal PHP. Nah, sebelumnya di sini menggunakan ada PuTTY ya, menggunakan PuTTY untuk menghubungkan dari Linux ke web servernya agar sinkron. Kemudian ini masuk ke dalam browser dan di sini di PHP version ini akan muncul nama dari sistem kita, kemudian ada build date-nya. Di sini saya jam 11.41 udah membuat ini web server ini. Kemudian ini sudah aman dan sudah berjalan. Kemudian penginstalan dan hasil login dari phpMyAdmin. Setelah kita menginstal PHP, ini kemudian ada penginstalan lagi untuk phpMyAdmin. Sama, ini dibukanya di dalam browser. Dan di sini muncul server basis data kita, basis data dari dap server saya. Di sini servernya menggunakan Unix socket. Kemudian jenis servernya menggunakan MariaDB. Kenapa menggunakan MariaDB? Karena awalnya kita menginstal dalam tahap 2 ini menginstal MariaDB. Makanya kita menggunakan MariaDB pada web server kita untuk sebagai jenis servernya. Kemudian koneksi server tidak sedang digunakan karena memang ini belum selesai dalam penginstalannya, jadi belum selesai, belum terpakai seperti itu. Kemudian lanjut ini ke versi PHP-nya. Di sini menggunakan versi 8, 1.2, Ubuntu 2 dan versi 14. Kemudian kita setelah penginstalan phpMyAdmin, langsung kita lihat kondisinya dengan cara cek status kondisi webmin ya. Nah, di sini tertulis status sistem kontrol status webmin telah aktif, telah berjalan. Ini telah berjalan dan kemudian masuk ke dalam sistem informasi dari web server kita. Web server saya maksudnya. Sistem hostname dap server ini. Di sini sistem operasi ini ada beberapa informasi seperti CPU, ada penggunaan memorinya. Kemudian ada waktu dalam sistemnya ini jam 12:10 hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober ya. Kemudian di sini ada sistem operasinya yaitu Linux 2204.03. Di sini ada sistem uptime juga untuk 2 jam dan 22 menit. Dan di sini sudah terpakai memori. Di sini juga bisa ngelihat memori. Real memorinya telah terpakai 500 MB. Cache-nya 1 GB 8 dan totalnya ada 1,9 ya totalnya terpakai. Kemudian lanjut ke instalasi tambahan. Di sini instalasi softwarenya bernama Aspel ya. Aspel.
Ini telah selesai. Ini sudah harusnya di restart dan sudah berjalan. Kemudian firewall setting di sini juga sudah berjalan. Ada model 22 TCP, ada 80 TCP, 443 TCP, semuanya allow. Ini tanda sudah aman dari mana saja. Tanda sudah aman. Kemudian atur zona waktu untuk Jakarta ya kita. Kemudian ini sih langsung dengan menggunakan sudo time date control set time zone Asia atau Jakarta, maka langsung local time langsung mengikuti universal ke Jakarta ya, karena kita atur zonanya di Jakarta atau Asia. Dan sudah itu prakteknya. Kemudian kesimpulannya, web server adalah perangkat keras atau lunak yang memberikan layanan web dengan menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien seperti browser web dan mengirimkan respon yang sesuai seperti halaman web atau file. Ini melibatkan penggunaan protokol HTTPS atau HTTP, konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak, dan konsep seperti alamat IP, nama domain, virtual host, dan keamanan. Meskipun ini hanya menjabarkan konsep-konsep utama, penting diingat bahwa implementasi spesifik dapat berbeda tergantung jenis web server dan kebutuhan aplikasi. Kemungkinan web server penginstalan web server ini dari semua yang saya jelaskan tadi bisa berbeda untuk semua web server ya. Karena ini adalah konsep dasarnya saja untuk membuat web server. Bisa dibilang cara mudahnya untuk penginstalan web server ya. Mungkin sekian dari saya. Laporan praktikum jaringan komputer untuk ujian tengah semester. Jika ada kesalahan, murni dari saya. Segala kelebihan hanya milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.